warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan memberikan satu penjelasan tentang analogi, ya, rumus dan bunyi hukum Ohm. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bunyi hukum Ohm itu adalah besar arus listrik, dalam hal ini I, yang mengalir melalui penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, dalam hal ini disimbolkan satuannya V, antara ujung-ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya, yaitu yang disimbolkan huruf R. Untuk membuka penjelasan ini, kiranya kalau kita buat sebagai analog saja, ya, analoginya, ya, biar mudah dipahami. Barangkali analoginya adalah kita umpamakan sebagai air yang mengalir di sungai. Ini sebuah aliran sungai. Sebuah air yang mengalir di sungai. Ini ujung plus, katakan begitu, ini ujung minus. Aliran listrik kita akan analogikan dengan air di sungai yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, ya, gravitasi. Jika permukaan air sungai ini hampir rata, misalkan hampir rata itu begini, nggak terlalu jomplang, maka kecepatan aliran air sungai akan kecil, ya. Jadi arusnya nggak terlalu kuat karena beda potensialnya ini nggak terlalu besar antara titik yang satu ini, ujung sungai ini, sama yang ini. Namun, ya, jika ujung air yang di hulu, katakan di plusnya ini, kalau kita sepertikan sebagai arus listrik, lebih tinggi daripada di hilir di sini, di minusnya, maka kecepatan arus air akan lebih besar. Makin besar beda ujung yang sini sama yang ini, kita upamakan seperti di aliran sungai yang keras atau air terjun begini. Ini air terjun, ya. Maka besar juga arusnya. Tepatnya begini, sahabat. Besar aliran arus atau A pada kawat tidak hanya karena faktor tegangan, ya, tetapi juga ada pada nilai hambatan. Makin tinggi hambatan R, maka makin kecil arus untuk suatu tegangan, sehingga arus berbanding terbalik dengan hambatan. Kira-kira begitu. Dalam aliran air di sungai, tepian sungai dan batu-batu di tengahnya itu juga berkontribusi memberikan satu hambatan terhadap aliran arus air. Jadi arus yang mengalir itu tidak semata-mata karena faktor dorongan kuat dari beda potensial, tetapi juga akan dipengaruhi sebesar nilai hambatan, sehingga akan menghambat arus dari ujungnya ini menuju ke sini. Dalam rumus hukum Ohm kan begini, V sama dengan I dikali R hambatan, kemudian I dibagi
R, dan R adalah V dibagi I. Jadi ini adalah sebuah tegangan voltase. Jadi untuk mencari sebuah voltase kita memerlukan rumus arus dikalikan hambatan. Kemudian untuk mencari arus sama dengan voltase dibagi hambatan. Kemudian untuk mencari hambatan sama dengan tegangan atau voltase dibagi arus. Jadi bisa didefinisikan voltase itu adalah beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah volt. Yang satuan unitnya adalah volt. Setelah kita memahami bagaimana analoginya dan hukum Ohm tadi, coba kita bentuk sebuah rangkaian dasar. Ya. Kita umpamakan di sini adalah sumber, yaitu berupa baterai. Di sini ada arus dan ini voltase. Lalu di sini adalah R. Coba kita mencari satu contoh bagaimana mencari ampere ya. Mencari ampere. Rumusnya kan I sama dengan voltase dibagi hambatan. Jadi misalkan aja berapa besar kuat arus jika tegangan itu 25 dan hambatannya adalah 10 ohm, sehingga bisa ditulis 25. Jadi I sama dengan 25 dibagi 10, berarti sama dengan 2,5 ampere. Ini contoh sederhana, contoh paling dasar sekali. Kemudian kita kasih contoh lagi, misalkan 2 buah resistor dipasang secara seri, R1 karena seri ditambah R2, dan DC tegangan sebesar 32 volt. Lalu yang ditanya adalah berapakah arus yang mengalir pada 2 buah resistor dengan memasang 2 buah resistor yang dipasang secara seri. Karena dipasang secara seri, maka 2 buah ini hasilnya akan ditambah gitu ya. Untuk resistor yang pertama itu nilainya 1K, ditambah resistor yang kedua nilainya 3 kilo. Berarti kita selesaikan ini, hasil penambahannya adalah sama dengan 4K. Dengan rumus arus adalah voltase dibagi hambatan sama dengan 32 dibagi 4 kilo. Hasil penambahan dari 2 resistor tadi yang masing-masing mempunyai nilai 1 kilo dan 3 kilo. 4K sama dengan 0,3
008 ampere. Ini contoh kecil. Kalau nanti kita memasang resistor secara paralel, maka hasilnya nanti untuk resistor itu bukan ditambah, malah dikurang ya. Jadi kebalikannya. Oke, kita buat contoh lagi ya. Sekarang kita mencari nilai hambatan R sama dengan voltase dibagi arus. Misalkan nilai tegangan pada suatu rangkaian itu 18 volt. Kemudian nilai arus yang terbaca pada ampere meter misalkan 20 miliampere ya. Kita bagi nilainya 20 miliampere. 20 miliampere. Langkah pertama kita adalah membuat konversi dengan satuannya. Jadi ini kan milimeter untuk dijadikan milimeter ampere dijadikan ampere. Supaya apa? Untuk memudahkan penghitungan. Jadi kan 1 milimeter ampere itu kan sama dengan 0,001 ampere. Jadi I di sini I-nya adalah 20 miliampere itu sama dengan 0,02 ampere. Sedangkan pada rumusnya tadi adalah R sama dengan V dibagi arus sama dengan ya 18 dibagi 0,02 ampere, sehingga R sama dengan 900 ohm ya. Kita lanjutkan untuk contoh lagi ya, contoh sederhana, nanti sahabat-sahabat bisa mengembangkan sendiri. Kita masih mencari nilai hambatan. Rumusnya R sama dengan V dibagi I. Pada sebuah contoh adalah sebuah rangkaian bersumber baterai 24 volt dan kabel yang mampu menghantarkan arus sebanyak 2 ampere. Dan rangkaian ini ya dipergunakan untuk menghidupkan lampu pijar yang berkekuatan 6 volt. Bebannya itu ada 6 volt. Kemudian kita cari berapa nilai resistor yang harus dipasang ya. Kita selesaikan aja sedikit demi sedikit. Jadi diperlukan penurunan tegangan sebesar gini, 24 volt dikurang 6 volt sama dengan 18 volt. Dengan menggunakan rumus R sama dengan volt dibagi arus, sehingga didapat 18 dibagi 2 ampere. Ini 18 volt dibagi 2 ampere, sehingga resistor yang terpasang di situ adalah 9 ohm. Oke, sekarang kita mencari nilai voltase. Untuk mencari nilai voltase itu kan volt sama dengan arus dikalikan hambatan. Misalkan saja sebuah hambatan bernilai 500 ohm dan arusnya diketahui sebesar 10 miliampere,
Yang ditanyakan adalah berapakah tegangannya. Kita masukkan dulu rumusnya. V sama dengan arus dikalikan hambatan, sehingga bisa ditulis sama dengan 0,01 dikalikan 500 ohm, sehingga hasilnya sama dengan 5 volt. Jadi catatan untuk 10 miliampere ini kan harus dikonversi ke dalam satuannya, ampere, yaitu sama dengan 0,01 ampere. Jadi ini. Oke sahabat, kiranya cukup jelas ya contoh-contoh tentang hukum Ohm. Ini sangat dasar sekali karena seorang engineer elektronik harus mengetahui hukum Ohm ini. Ini karena ini dasar sekali. Dan channel ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas, barangkali untuk yang baru mulai belajar elektro akan kesulitan cara memahami hukum Ohm. Makanya tadi di awal kita analogikan sebuah sungai beda potensial dari ujung satu ke ujung lainnya. Hukum Ohm ya. Jangan bacanya dibuat begini. Hukum Ohm, nah beda. Kalau hukum Ohm itu dia minta dihukum sama ohmnya. Oke ya. Akhirnya selamat malam, sudah jam 2 dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.